kemudian stimulus, kemudian ada respon, kemudian respon yaitu berupa pengulangan perilaku dari sikap respon yang diberikan. Kemudian penerapannya di kelas seperti yang disampaikan pada teori Bersno bahwa perubahan perilaku itu dapat diterapkan pada siswa memahami konsep materi yang diberikan guru di awal, memahami dulu materi yang diberikan, kemudian memberikan latihan soal, kemudian memberikan feedback dari soal latihan tersebut. Jadi guru pertama itu memberikan soal, kemudian siswa mencoba mengerjakan dan memberikan feedback atau jawaban atas soal latihan tersebut. Yang kedua ada teori sosial kognitif. Sosial kognitif ini teori yang mengatakan bahwa belajar itu dari proses yang ada di lingkungan mereka. Jadi penerapannya untuk mengaplikasikan teori sosial kognitif ini dalam kurikulum belajar dapat memberikan wadah untuk mengembangkan pengetahuan siswa seperti diskusi kelompok, mempresentasikan materi, kemudian tanya jawab. Seperti yang kita lakukan seperti ini. Jadi ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian nanti ada kelompok lain, ada peserta yang lain memberikan pertanyaan atau jawaban atau pengangkatan dari diskusi kelompok yang ada di depan. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa mengembangkan dan menguatkan pengetahuan mereka dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki siswa tersebut. Jadi teori ini menganggap bahwa pelajar tersebut belajar dari pengalaman mereka. Seperti pepatah mengatakan bahwa guru terbaik itu adalah pengalaman gitu. Kemudian pengimplementasi dari teori ini dalam kurikulum pembelajaran, guru memilih metode belajar seperti problem solving learning, pemecahan masalah. Kemudian ada inquiry based learning, seperti ya belajar secara penemuan. Kemudian Recording in progress. Belajar kelompok seperti itu. Jadi dari pengalaman tersebut kemudian diterjemahkan dia belajar, kemudian disampaikan kepada peserta yang lain seperti penerapan ketiga teori belajar dari menurut kelompok kami. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Panggi Yuwono. Langsung ke studi kasus, Mas. Di kasus Iya. Baik Pak, kami lanjutkan untuk presentasi terkait untuk peningkatan motivasi siswa yang ada di kelas dengan kasus salah satu peserta didik yang mempunyai kemampuan yang rendah dan keinginan untuk sukses yang rendah. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal, mengetahui akar permasalahan terkait kemampuan keinginan sukses Tania yang rendah. Jadi kita ketahui dulu sebenarnya permasalahan apa yang dihadapi Tania, kenapa peserta didik tersebut memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan untuk sukses yang rendah. Yang kedua adalah membimbing secara konseling kepada Tania untuk membantu Tania dalam membangun motivasinya dalam pembelajaran serta melakukan pemantauan secara khusus dan melakukan evaluasi setiap kali hasil pemantauan. Untuk yang ketiga adalah memberikan apresiasi setiap progres yang dilakukan oleh Tania berupa pujian atau reward dalam bentuk yang lain. Seperti itu untuk studi kasus yang kami bisa sampaikan. Mungkin dari kelompok lain bisa ada tanggapan terkait presentasi dari kelompok 2. Monggo, Saya persilakan. belum
belum lengkap kan? Maksud Ada. saya kan yang konstruktivisme kan Masih belum. ya. Konstruktivisme, nggih. Iya, Belum, Mbak. tanya jawabnya nanti. Oke. Mohon maaf Pak, sebelumnya ada satu anggota kami Mbak Novia belum bisa join. Apakah sudah join ya sudah? Mbak Novi Oh ya baru aja. Ya dari. Oke. giliran presentasinya siapa ya? Konstruktivisme. Dan Mbak Nuke Pak Mbak Nuke sudah bisa bergabung. Sudah, Mas. Ya, tolong sampaikan yang pertanyaan yang kedua ya Mbak. Baik. Selanjutnya, model-model pembelajaran menurut prinsip konstruktivisme. Menurut dari kelompok kami, yang pertama yaitu ada model jigsaw, di mana pada pembelajaran ini menekankan pada kelompok ahli dan kelompok asal. Dalam pembelajaran, tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan antar anggota kelompok secara tepat dan cepat. Tipe mengajar jigsaw dikembangkan sebagai metode cooperative learning. Pembelajaran ini sangat cocok dilakukan pada setiap kelas dengan mempercepat pemahaman terhadap suatu materi. Adapun yang kedua yaitu model inquiry learning, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang didasarkan pada konsep pembelajaran konstruktivisme yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap orientasi, selanjutnya yaitu tahap merumuskan masalah, yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, yang keempat tahap pengumpulan data, selanjutnya yaitu tahap menguji hipotesis, dan tahap menarik kesimpulan. Ini slide-nya masih slide yang lama ya, Mas Reza kan? Model pemberian cooperative learning, pertama di sini guru akan membagi siswa untuk berpasangan. Yang kedua, guru membagi wacana atau materi setiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Yang ketiga yaitu guru dan siswa menerapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Tahap yang keempat yaitu pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Selanjutnya, pendengar menyimak atau mengoreksi apa yang kurang dan membantu mengingat, menghafal atau ide-ide pokok yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, mereka akan bertukar peran, yang semula sebagai pembicara akan bertukar menjadi pendengar dan begitu pun sebaliknya. Dalam akhir pembelajaran akan ditarik kesimpulan oleh guru. Cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya barangkali dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau ada tanya jawab, saya silakan. Baik, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa yang presentasi kelompok 2 yang wajib menanggapi kelompok 4. Jadi silakan kelompok 4 dulu menanggapi. Kemudian kalau sudah dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Kalau memang masih ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan atau ditambahkan. Silakan kelompok 4. Cek izin bertanya Pak kepada kelompok 2. Silakan langsung ke Mas Reza. Ya, kepada kelompok 2, untuk kasus yang kedua, ini kan untuk meningkatkan motivasi belajar, itu menggunakan
penerapan teori behaviorisme, di mana yang paling akhir tadi langkahnya itu guru itu memberikan sebuah apa ya, kayak apa, ujian gitu. Ribet tuh. Untuk reward untuk penerapan teori sosial kognitif atau konstruktivismenya, apakah bisa diterapkan untuk kasus Tania ini? Kalau misalkan tidak, seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi terkaitan antara teori sosial kognitif gitu ya Mbak, dengan dikaitkan dengan kasus yang ketiga ini gitu. Iya, dan juga konstruktivismenya Mas, teori konstruktivismenya. Oke, jadi tadi yang kami sampaikan dari basement, kemudian sosial kognitif dan konstruktivisme, yang kedua teori tadi yang belum gitu ya Mbak, jadi dikaitkan dengan oke, sedikit saya menambahkan mengenai penerapan teori sosial kognitif untuk kasus yang ketiga tadi ya. Sosial kognitif ini kan belajar dari menirukan, mengamati dari lingkungan sekitarnya gitu. Saya berpendapat bahwa siswa tersebut dapat melihat dari contoh yang diberikan oleh gurunya. Jadi misal tadi kasus yang ketiga memiliki motivasi yang rendah, tentunya seorang guru itu harus memberikan contoh pada siswa tersebut bahwa seorang guru, saya sendiri sebagai guru itu semangat loh untuk mengajar. Kemudian dari situ siswa tersebut bisa mengamati, guru saya ini semangat, kemudian bisa saja siswa tersebut ikut termotivasi untuk semangat mengikuti pelajaran gitu. Dari penerapan teori sosial kognitif dikaitkan dengan yang soal yang ketiga tadi. Kemudian penerapan teori yang ketiga ada yang penambahan dari kelompok saya, Mbak Novi mungkin. Atau Mbak Tiwi? Baik, Mbak. Maaf, saya mohon maaf, apakah suara saya sudah bisa diterima? Sudah. Baik, terkait dengan teori konstruktivisme dengan kasus Tania tadi, kasus utamanya Tania itu tidak mempunyai semangat untuk sukses, mempunyai semangat untuk belajar, begitu ya Mbak? Ini pada teori konstruktivisme di sini kan teorinya mengatakan bahwa siswa mengembangkan dan menguatkan pengetahuan mereka dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki dan pengalaman-pengalaman yang baru. Di sini guru berusaha untuk membangun kepercayaannya Tania, membangun pengalaman-pengalaman yang akan dilakukan dalam membangun motivasi Tania lagi. Jadi jika masalah utamanya Tania tidak memiliki motivasi untuk sukses, guru tersebut berusaha mendorong, memotivasi Tania berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh guru, ataupun guru menceritakan pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses kepada Tania. Jadi Tania diberikan stimulus, motivasi dari guru terkait pengalaman-pengalaman. Jika kamu ingin sukses, maka ayo kita bangun motivasinya lagi. Jadi guru mendampingi Tania gitu. Untuk terkait belajaran, jika Tania sudah memiliki motivasi dia ingin sukses, maka
kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan tentu dapat diikuti oleh Tania dengan baik. Begitu. Apakah bisa diterima Mbak Aisyah? Ya, sudah bisa, Mbak. Saya kembalikan ke Mas Reza. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan Mbak Aisyah. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup dari kelompok 4? Tanya boleh Mbak? Ya, Mbak Sulfa. Kan kelompok Masnya kan itu udah menjelaskan banyak sekali teori. Ya, Nah, terus kalau menurut Masnya itu untuk mengimplementasikan teori itu yang paling cocok untuk pembelajaran masa kini itu kira-kira teori yang mana? Terus ini juga yang pengalamannya juga mungkin Masnya atau Mbaknya itu dari kelompok 2 itu ada yang pernah sudah pernah mengajar gitu, mungkin dari Mas dan Mbaknya itu ada yang pernah teori dari teori yang sudah dijelaskan tadi. Terus ada nggak Mas kira-kira mengimplementasikan teori-teori tersebut? sebenarnya saya ulangi sedikit mengenai pertanyaan dari Mbak Sulfa tadi. Dari ketiga teori ini mana yang kiranya paling tepat gitu ya Mbak, pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pengalaman kami dari ketiga teori ini yang pernah diaplikasikan yang mana gitu ya. Ini dua pertanyaan gitu ya Mbak. Dari kelompok kami barangkali ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari anggota kelompok saya. Baik, saya mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Sulfa. Terkait teori-teori yang sudah disampaikan tadi, manakah yang lebih baik, yang paling baik untuk diterapkan? Gitu ya Mbak. Dari ketiga teori tadi, menurut saya semuanya baik diterapkan jika penerapannya tepat, dalam artian misal contoh pada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme di sini peserta didik dikuatkan terkait pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman dan pengalaman yang sudah ada dan pengalaman yang baru. Jadi kalau misal dengan kasus seorang peserta didik sudah memiliki motivasi, jadi guru tersebut dapat menerapkan teori konstruktivisme dan mengembangkan dan menguatkan pengetahuan mereka melalui pembelajaran yang menyenangkan seperti problem solving learning atau cooperative learning, dan juga yang kami contohkan dengan inquiry based. Kalau untuk teori behaviorisme, di mana teori ini menitikberatkan pada stimulasi, respon, dan sentiment yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, di sini juga baik untuk diterapkan. Jadi peserta didik diberikan stimulus, misal untuk menerapkan kebiasaan mencuci tangan. Itu di situ guru selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat itu secara terus dan berulang, atau mungkin dari pihak sekolah memberikan contoh, misal ada poster di setiap pojok dinding dan lain sebagainya, begitu untuk mengingatkan bahwa perilaku hidup sehat ini sangat baik untuk kalian lakukan. Begitu Mbak. Kalau untuk dari teman-teman dari kelompok 2, apakah ada tambahan?
Dua. Tanggapan dari kelompok kami bagaimana Mbak Suka? Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau dari kelompok kami ada yang menambahkan? Dari saya sendiri saya ingin menambahkan mengenai pengalaman saya ya waktu mengajar. Pengalaman saya dulu mengajar itu baru sedikit sekali ya, cuma pada saat waktu udah SMA dulu gitu ya. Saya mencoba menerapkan teori ini sosial kognitif, yaitu secara diskusi kelompok. Waktu itu saya mengajar kelas 10 kalau nggak salah itu mengenai materi sistem pasar atau apa ya. Saya membentuk kelompok waktu itu yang beranggotakan berapa 5 atau 6 anggota kelompoknya itu saya berikan suatu bahan diskusi begitu. Kemudian setiap kelompok itu mendiskusikan bahan diskusi yang saya berikan setiap kelompoknya. Kemudian setiap kelompok itu saling berdiskusi menentukan jawaban apa yang saya berikan dengan diskusinya, kemudian mereka mempresentasikannya betul-betul. Contohnya yang pernah saya lakukan seperti itu. Bagaimana Mbak saja? Oke, bagaimana Mbak Sulfa? Ya. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup atau adakah masih yang ingin ditanyakan? Kelompok 4 atau kelompok yang lain nggak apa-apa. Nggak harus pertanyaan ya, bisa masukan, saran, kritikan juga boleh. Membantu menjawab pertanyaan menambahkan tadi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman yang mungkin yang sudah pernah mengajar kemudian pernah praktik menggunakan prinsip dari beberapa teori yang kita bahas ini. Tidak, aliran kebatinan semua. Jangan dibatin aja loh ya, disampaikan aja nggak apa-apa. Baik, saya menambahkan sedikit aja terkait dengan implementasi teori ini. Jadi walaupun ini lahirnya teori ini tidak berbarengan, sebagai contoh teori sosial kognitif itu kan sebenarnya sebagai untuk kritikan atas teori behaviorisme. Ya, jadi teori sosial kognitif itu lahirnya belakangan dari behaviorisme. Bukan berarti yang lahir belakangan ini mengoreksi dan lebih baik dari teori sebelumnya, kan begitu. Dan bukan berarti pula ketiga teori itu tidak bisa diimplementasikan berbarengan. Jadi nanti harapannya kan Anda sebagai guru, ini sebagai calon guru, nantinya ketika menjadi guru itu kan bisa mengimplementasikan teori-teori ini dalam proses pembelajaran untuk optimalkan proses pembelajaran. Bagaimana Anda memahami kebutuhan didik dan mengimplementasikan teori ini untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, contohnya apa? Misalkan dalam kalau konstruktivisme itu kan model-model pembelajaran yang sebenarnya kalau kita lihat lebih mendalam itu sudah memenuhi prinsip konstruktivisme ini, terutama yang LPJP itu kan jelas karena sudah kontekstual, nanti pengalaman dari pengalaman peserta didik atau pengalaman yang disampaikan oleh guru dalam studi kasus dan seterusnya itu kan sebagai bahan untuk membangun pengetahuan peserta didik. Nah, dalam proses penerapan model pembelajaran itu konstruktivisme masuk, ya kan? Nah, kalau dalam proses pembelajaran itu Anda menyampaikan atau mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi,
Itu kan sosial kognitif masuk, karena sosial kognitif itu ada faktor sosial yang mempengaruhi pengetahuan dari peserta didik, kan begitu. Kalau behaviorisme itu tidak ada faktor sosial yang dibahas, makanya sosial kognitif mengkritik. Padahal pengetahuan peserta didik itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, kan begitu. Nah, lingkungan sosial kalau di dalam kelas itu kan dari teman-teman sejawat dari peserta didik. Nah, kalau Anda mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi, sosial kognitif masuk di situ, ya kan? Konstruktivisme tadi sudah, sosial kognitif sudah masuk, nah behaviorismenya itu bisa melalui stimulus yang Anda berikan, misalkan bagi kelompok yang aktif, bagi kelompok yang presentasinya bagus, diberikan reward, itu sudah behavioris di sana. Atau pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang itu diarahkan pembentukan behavior berstrategi itu sudah masuk teori behaviorisme itu. Jadi ketiga-tiganya ini bisa diimplementasikan berbarengan, atau bahkan mungkin nanti Anda sudah menerapkannya tapi nggak tahu, lupa teori, oh ternyata sudah saya terapkan tapi lupa teorinya, ini behavioris atau sosial kognitif atau konstruktivisme begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silahkan. Kebatinan lagi susah ya kalau kayak gitu. Oke, satu kelompok lagi, sudah boleh yang mau presentasi. Yang dipresentasikan ini aja, yang belum dipresentasikan oleh kelompok kedua, yang tidak mengulang. Kelompok mana yang kira-kira presentasinya itu atau materi presentasinya belum disampaikan oleh kelompok dua. Semua ini. Maaf, bisa menambahkan mungkin di studi kasusnya Pak, mungkin kelompok lain ada yang punya pandangan berbeda terkait studi kasus. Biasanya kan setiap kelompok punya pandangan yang sendiri-sendiri nih untuk yang studi kasus gitu Pak, untuk yang kelompok lain mungkin. Jadi kita juga, saya secara pribadi juga pengen tahu kelompok lain apa punya pendapat yang berbeda atau tidak untuk yang studi kasus. Ada request dari Mas Panggi. Jadi terkait studi kasus Tania yang memiliki motivasi rendah dan kemampuan rendah itu, dari kelompok yang lain gimana analisis untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut? Kelompok 4. Ya mungkin Anda masih meraba-raba juga ya. Kan permasalahan hanya disampaikan begitu aja, motivasinya rendah, pengetahuan atau kemampuannya rendah. Lalu penyebab akar masalahnya seperti apa kan jelas juga kan. Ya. Dan Anda kan cuma membayangkan kan gitu, belum praktek langsung, Anda belum PPL kan ya. Belum PPL dan mungkin belum pernah menghadapi presentasi yang seperti ini. Nah, tapi nggak apa-apa kalau dari sudut pandang kelompok 2 seperti yang disampaikan Mas Panggi tadi, ya ini dulu kan di dalam akar masalahnya apa, akar penyebabnya apa, kalau sudah ketemu baru dilakukan pendekatan dan seterusnya. Nah mungkin ada pendapat lain dari kelompok selain kelompok 2. Ini sih Pak. Ya. Maaf, saya tidak kedengeran. Ya, Mbak Mutiara ya. Iya betul. Silakan.
Ini Pak, saya itu lebih ke menanyakan sebenarnya. Untuk yang bisa menjawab dari kelompok mana juga bisa. Saya untuk menanyakan untuk metode pembelajaran ya. Kalau untuk metode pembelajaran, saya itu ada kasus sebenarnya Pak. Nah, jadi kasusnya itu jika anak itu tidak mempunyai motivasi belajar di kelas dikarenakan tidak ada motivasi dari teman-teman lainnya untuk mengikuti pembelajaran. Itu seperti apa Pak? Yang digunakan guru untuk metode pembelajarannya. Anak tadi yang tidak memiliki motivasi teman-temannya atau anak yang bersangkutan tadi, bisa diulang Mbak? Iya, ya jadi kan banyak kasus di sekolah ya dikarenakan kemarin itu sudah terlandanya adanya COVID, jadi kan kebanyakan mereka memakai sistem daring ya Pak ya untuk pembelajarannya ya. Nah dikarenakan itu kan banyak siswa yang sekarang itu susah untuk masuk sekolah ya. Jadi kan motivasi belajarnya ini sudah menurun, sudah kurang, akhirnya kan banyak mereka yang tidak masuk sekolah. Nah dikarenakan itu kan berarti kan dari siswa itu sendiri kan tidak ada lagi motivasi untuk berangkat sekolah, belajar dan sebagainya. Minimal untuk masuk aja tidak ada gitu loh. Itu gimana ya untuk media pembelajaran dari guru itu seperti apa selain memotivasi siswa? Karena kalau untuk motivasi siswa pun juga dirasa kurang seperti itu. Ya terima kasih. Oke, silakan. Saya ini dulu dari kelompok, ya, dari teman-teman di kelompok. Ini Mbak Mutiara kelompok berapa? Saya kelompok 1 Bapak. Kelompok 1, oke. Berarti kelompok 2 sampai kelompok 6, silakan. Atau mungkin anggota kelompok 1 juga nggak apa-apa, misalkan bisa menjawab pertanyaannya Mbak Mutiara. Ini bukan masalah bisa atau nggak bisanya ya, ini sharing aja, sharing. Mungkin ada pengalaman. Karena saya sekarang sudah mengalaminya. Ya, itu. Saya sudah mengalami. Izin untuk mencoba menjawab ya Mas. Itu kalau di Brisen Pak. Oke, on cam dulu Mas. Bisa. Udah itu yang pakai atas nama Septian Eka. Atau Brisen aja itu. Beda perangkat Pak. Oh ya. Iya. Oke. Iya. Lah, karena suaranya untuk yang di laptop kurang jelas. Itu kalau untuk di lingkungan saya, cara untuk memancingnya itu Mbak Muti ya. Apa ada stimulusnya semacam kayak outbound dulu, pembelajaran di luar kelas. Jadi kebiasaan siswa itu kan biasanya kan online daring dari rumah masing-masing ya. Nah itu dipancing dari sekolahnya itu dikumpulkan aja untuk kayak kegiatan outbound untuk di luar kelas. Jadi pembelajarannya kan kalau kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, setahu saya itu kan bisa pembelajaran itu digabungkan dari materi-materi dari pelajaran lain. Jadi tidak hanya materi pelajaran ekonomi, kita juga bisa kolaborasikan dengan pembelajaran dari misalkan ada mata pelajaran biologi, nanti kita kaitkan sekolah alam, yang kayak gitu, itu nanti ada nilai ekonomisnya, itu seperti itu. Jadi untuk supaya merangsang siswi itu supaya lebih tertarik dulu untuk bertemu kembali dengan teman-temannya, karena yang kebiasaannya udah full daring bisa bikin kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara outbound seperti dulu itu. Jadi setelah pada kumpul nanti diharapkannya kan peserta didik jadi bisa lebih termotivasi lagi untuk ikut pembelajaran di kelas. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Mas Dizan loh. Bungkus Mbak Mutia, caranya dibungkus. Sesi 1 bisa dengan mengumpulkan peserta didik dan melakukan kegiatan yang menyenangkan dulu melalui outbound. Jadi bisa kan dari situ dengan interaksi dengan peserta didik yang lain membangun
keakraban dalam kebersamaan di outbound itu kan bisa menunjukkan motivasi itu dari didik supaya nanti bisa termotivasi untuk mau datang ke sekolah kan gitu. Bungkus ya Mbak Mutia. Saran dari Mas Mutia. Tumben ini Mas Iya Mutia. Pak. Mungkin Untuk masukannya sangat luar biasa ya Bapak ya. Memang diharuskan adanya minimal pertemuan ya. Tetapi kalau seumpamanya ini, itu kan kalau outbound itu kan pasti kan ada rule-nya ya. Kalau di sekolah itu kan pasti harus ada ACC dulu dari Bapak Kepala Sekolah dan sebagainya seperti itu. Nah, apabila dari pihak sekolah tidak menyetujui adanya outbound dikarenakan mungkin terkendala biaya atau lain sebagainya, itu bagaimana? Ada cara lain nggak selain outbound? Kan biasanya kan kok sekolah-sekolah yang maaf yang tidak negeri ya biasanya lebih ke swasta itu kan memang mereka mengandalkannya kan ke administrasinya kan ke murid ya. Nah jika memang muridnya itu sedikit, nah itu kan untuk kita mengadakan outbound dan sebagainya itu kan membutuhkan biaya juga. Nah itu kan gimana? Kalau memang dari sekolah tidak menyetujui, dari apakah kita memakai biaya sendiri untuk media pembelajaran? Bagaimana mungkin ada yang bisa memberikan masukan pada saya? Terima kasih. baik, ini ganti ini mata kuliahnya. Oke, nggak apa-apa. Silakan kalau mungkin ada saran masukan. Kalau sudah ranah seperti itu sebenarnya manajemen ya, manajemen di sekolahnya. Maaf ya Pak ya Allah Pak. Saya cuma mau menanyakan. Ini sudah agak di luar fokus dari bagaimana kita memahami istilah itu. Tapi tidak apa-apa, silakan mungkin ada masukan saran dari teman-teman yang lain. Kalau dirasa outbound itu sulit, ada nggak cara lain untuk bisa memotivasi peserta didik yang terlanjur males datang ke sekolah akibat COVID pembelajaran daring? Tapi sarannya Mas Husen tadi bagus sekali ya. Ini bisa dibuat ini outbound di kelas, out di sekolah, dan di luar sekolah kan. Tapi di luar kelas aja tapi masih dalam lingkup sekolah. Nah itu juga bisa Pak. Betul. Nah itu juga bisa Pak. Jadi seenggaknya ada untuk yang menarik dulu lah. Iya. Mereka Betul. itu supaya bisa berinteraksi dengan peserta didik yang lain. Gitu, dibuat yang menyenangkan dan jangan memasang stand wajah yang killer kalau seperti itu ya. Biar peserta didiknya nggak kapok. Mungkin ada saran lain yang sudah untuk pengalaman dari guru atau mungkin melihat sekolahnya adik atau gimana yang membangun motivasinya itu bagus. Best practices-nya seperti apa mungkin yang di lingkungan sekitar Anda? Saya Pak, boleh? Siapa ini? Boleh. Beli, oke. Oke. Neng Diul gimana? Di rumah? Pak Arjo, Pak. Ya. Oh iya. Oke. Oke. Jadi ini untuk kasus yang motivasi siswa yang ada di kelas rendah, kemampuannya untuk sukses juga rendah. Kebetulan di samping rumahku ada peserta didik yang seperti itu. Nah, tapi dia di jenjang SD, masih kelas 6 SD. Nah, dia itu setiap tahunnya 1 tahun sekali pasti nunggak. Rasanya nunggak apa ya? Tinggal kelas. Jadi 1 tahun dia tinggal kelas, tahun berikutnya naik kelas. Di kelas 2 pun begitu sampai dia kelas 6. Nah, itu kan motivasi belajarnya rendah, keinginan untuk suksesnya juga rendah kan. Nah, di kelas 6 ini diberikan treatment oleh gurunya yang kebetulan ini gurunya menurut saya bagus sekali Mbak. Jadi ada di suatu momen ketika waktu itu UAS. Nah, anak ini nih nggak mau berangkat sekolah Mbak, alasannya karena kesiangan. Nah, akhirnya saking gurunya pengen anak ini sukses, jemputlah dia Mbak di rumah. Jadi jam 7 pagi gurunya untuk datang ke rumah, dijemputlah anak ini, dibantu pakai baju, dibantu siap-siap karena mohon maaf anak ini broken home. Nah, itu dijemput, terus akhirnya dia mau ke sekolah. Nah, sejak dijemput itu Mbak, saya lihat motivasi belajarnya jadi tinggi. Dia mau belajar secara kelompok. Kemudian kan kebetulan itu teman sekelas adik saya. Nah, itu tiap hari datang ke sini mengerjakan PR bersama kayak gitu. Nah, ternyata
setelah saya melihat kejadian itu, perhatian kecil yang diberikan oleh guru itu sangat berdampak besar kepada si peserta didik ini, yang pada akhirnya dia sekarang semangat belajar, nilai-nilainya juga meningkat, padahal hanya diberi treatment, dijemput aja untuk mengikuti UAS. Di situ dia merasa diperhatikan, punya orang tua baru, akhirnya apapun sekarang dia cerita sama guru di kelas 6 sekarang ini, Mbak. Ada kendala apa dia mau cerita, dia butuh apa cerita, dan kemudian guru ini anaknya baru 1 dan sudah tidak punya suami. Nah, akhirnya dia memfasilitasi anak ini untuk belajar. Ya, terima kasih Mbak Yulia atas masukannya ya. Berarti lebih pendekatan secara pribadi ya untuk anak-anak yang memotivasi belajarnya kurang. Soalnya ini bener-bener Mbak, rendahnya pol. Iya. Rendahnya pol. Tapi masih ini ya, masih mendengar SD gitu ya. Ya. Nah ini alhamdulillahnya di kelas 6 ini udah meningkat Mbak motivasi belajarnya. Saya nggak kebayang kalau dia masih pakai culture belajar kayak gitu ya. Dan ternyata anak ini tuh pinter Mbak, cuma ya karena kondisi di rumah yang tidak mendukung, orang tuanya juga nggak aware sama anaknya, mau berangkat sekolah ya silakan, enggak ya silakan, belajar. Pokoknya orang tuanya itu prinsipnya ngasih makan doang Mbak, pasti makan, terus sekolahnya gimana terserah. Nah ini alhamdulillah di kelas 6 ini udah ada perubahan yang pasti nyata. Nah ini kan hidupnya berdampingan ya sama saya, jadi itu malah kayak wah, jadi membekas di saya Mbak. Alhamdulillah ya, jadi bisa belajar juga ya Mbak Yulia ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya kepada kasus saya. Semoga bisa membantu saya ke depannya. Terima kasih Bapak Budi sudah memberikan kesempatan. Ya, sama-sama. Ini juga ilmu sebenarnya, ilmu bagi saya juga ini. Karena saya sendiri kalau dengan mahasiswa belum pernah dengan pendekatan seperti itu. Kalau mahasiswa mungkin kayaknya beda lagi ya. Beda. Tapi intinya kalau dari ini tadi kan terkait dengan perhatian guru. Bagaimana kita memahami peserta didik itu kan penting. Nah, perhatian kecil apapun itu saya yakin bisa membekas di peserta didik sehingga bisa lah untuk meningkatkan motivasi peserta didik kita nanti. Baik, mungkin ada yang mau sharing lagi, boleh lah ini sharing-sharing aja ini. Karena sudah nggak masuk materi-materi teori kita itu sebenarnya, langsung ke prakteknya seperti apa kan begitu. Kadang kondisi di lapangan itu kan berbeda dengan teori yang kita dapatkan, bisa jadi kan seperti itu. Oke Mas Dadang ini mau raise hand ini gimana silakan. Pak, izin menanggapi permasalahannya Mbak Mutia tadi. Ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak, ketika dulu saya duduk di bangku SMA. Jadi begini Pak, pada saat itu kan sehabis libur panjang seperti yang dikatakan Mbak Mutia tadi, karena COVID ya tadi kan, karena malas. Itu kan sebenarnya hanya terkait dengan motivasi Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan zaman saya SMA dulu, setelah libur panjang itu sekolah selalu gini Pak, setelah libur panjang sekolah itu mengadakan itu, mengundang seperti motivator gitu loh Pak. Ya. Saya ingat dulu dari motivatornya itu dari Kapolres, namanya Pak Gatot apa siapa gitu. Itu sangat efisien sekali menurut saya. Jadi semua berkumpul di lapangan itu, ada terapnya, ada pengeras suaranya. Sebelum acara itu bangkit dulu, kan siswa-siswa menjadi riang, dan setelah bangkit itu Pak motivator itu di atas panggung beserta apa itu namanya orasi-orasinya yang membangkitkan semangat untuk peserta didik tersebut mengarungi sebuah pelajaran. Seperti itu Pak. Jadi intinya diundang nih motivator Mbak Mutia. Ya itu saya tertarik sekali itu dari Mas Dadang ya. Nah itu Kapolres itu. Nah itu ide menurut saya itu bisa itu ya diimplementasikan itu, dikarenakan memang harus ada kedisiplinan juga dari murid ya. Jadi selain kita memberikan motivasi, kita juga memberikan
kedisiplinan pada murid itu bahwa memang diwajibkan untuk sekolah belajar seperti itu. Ya saya sangat setuju sekali dengan Mas Dadang itu, dan mungkin bisa saya realisasikan mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah di sekolah saya. Terima kasih Mas Dadang. Ya, ini saran yang bagus juga dari Mas Dadang, mengundang motivator ya, memberikan motivasi dari pihak eksternal ini. Oke, dan juga kalau kita faktor yang lebih luas lagi, ini kan juga terkait dengan tripusat pendidikan ya, tidak lepas dari tripusat pendidikan. Oke, kita sebagai guru berperan di dalam sekolah, bagaimana kita memfasilitasi peserta didik untuk motivasinya agar bisa meningkat, seperti tadi yang disampaikan pendekatan personal, membuat acara outbound atau mengundang motivator dari luar. Kita juga bisa memberikan saran atau saran-saran kepada orang tua peserta didik ini. Karena kalau di Jepang itu kan juga seperti itu, Mas. Jadi peran orang tua itu penting dalam proses pembelajaran selain di sekolah kan begitu. Dan juga lingkungan masyarakat juga kalau bisa terkondisikan dengan baik supaya peserta didik juga motivasinya juga bisa meningkat. Gitu. Tapi kalau kita sebagai guru dalam konteks ini kita fokus di sekolah saja, karena urusan lingkungan keluarga dan masyarakat itu kan sebenarnya di luar kendali kita. Mungkin ada saran lagi, ya sharing-sharing pengalaman. Ya Pak, dikarenakan memang saya juga udah banyak menemui orang tua dari murid itu, memang malah kebanyakan dari mereka juga mengeluhkan gimana ya Mbak, anak saya memang seperti itu, gimana ya ini bisa seperti itu. Jadi memang kayak kita hanya bisa memberikan motivasi, ajakan, tapi untuk selebihnya memang kita serahkan kepada anak sendiri. Ya. Ya juga sih, masalahnya kompleks sih. Orang tua mungkin juga bingungan juga ya. Pasrah kepada sekolah dalam tanda kutip. Karena ini bisa meningkatkan motivasinya siswa. Nah, ini memang sulit ya, permasalahannya memang kompleks karena peserta didik itu kan sifatnya juga macam-macam ya. Tidak semua peserta didik seperti itu, tapi kita sendiri kan hanya satu orang ibaratnya. Satu kelas lebih dari 20 orang atau 20 siswa, dan itu karakternya beda-beda, sehingga ya memang sulit kalau kita lihat dari sudut pandang. Tapi kan bagaimana kita bisa mewadahi, memfasilitasi semua keberagaman peserta didik itu tadi. Nah, silahkan kalau mau ada yang sharing-sharing lagi terkait materi yang tadi boleh, atau ada permasalahan yang sudah dialami sendiri seperti Mbak Mutia tadi. Halo Pak, sharing ya Pak ya? Ya. Iya. Devi Pak, Devi Lisa. Iya. Bisa, oke, silahkan. Jadi mungkin yang dialami Mbak Mutiara itu benar ya Pak. Jadi sebelumnya saya sebelum wisuda itu saya tuh mengajar di salah satu SMK swasta di Semarang. Di mana SMK itu yayasan Pak. Jadi di situ ada SMP dan SMK. Kemudian sebelumnya ada SMA juga, namun SMA-nya itu sudah tutup Pak gitu. Jadi waktu pertama kali saya mengajar, saya itu langsung kaget ya Pak ya. Jadi kagetnya saya di mana saya masuk kelas itu kondisinya sangat ramai Pak. Kondisinya sangat ramai. Kemudian ada salah satu siswa yang tidur di belakang. Kemudian setelah diketahui penyebabnya itu semalam siswa itu mohon maaf Pak, siswanya mabuk. Jadi ketika dia berangkat sekolah, dia selalu tidur di paling belakang, jadi memperhatikan. Nah di situ waktu saya pertama kali mengajar di situ saya sangat kaget. Kemudian saya melakukan diskusi, saya tidak langsung tidak langsung menyampaikan materi, tapi saya langsung diskusi dengan teman-teman di situ. Ada beberapa siswa, mungkin sekitar 15 anak sekelas. Nah, di situ saya tanya kepada mereka seperti motivasi mereka belajar, kemudian cita-cita mereka, dan di situ
mereka diam Pak. Kemudian ada beberapa yang menjawab cita-cita mereka seperti apa gitu. Salah satu anak itu menjawab bilang begini Pak, nanti kalau aku lulus mau kerja di bengkel aja Bu. Kemudian ada yang jawab mau jadi pegawai SPBU aja gitu. Jadi mereka tidak punya motivasi, oh saya ke depannya itu mau kayak gimana, mau seperti apa. Setelah itu saya ingin berbicara langsung dengan orang tua mereka. Kemudian saya mengirim undangan, menginformasikan kepada mereka bahwa kebetulan di situ memang kekurangan guru ya Pak. Jadi walaupun saya masuk pertama kali, di situ saya sudah ditugaskan sebagai wali kelas. Jadi di situ saya menginformasikan kepada mereka bahwa saya ingin mengundang orang tua mereka untuk datang ke sekolah. Dan kagetnya lagi Pak, ketika saya mengundang itu ternyata mereka tidak menyampaikan kepada orang tuanya Pak. Jadi waktu saya kenapa kok orang tuanya tidak datang, lupa Bu, terus maaf Bu, lupa mau menyampaikan, terus ada yang bilang orang tuanya berhalangan dan sebagainya di situ. Dan kemudian yang memprihatinkan sekali ya Pak ya, jadi mereka tuh siswa SMK, namun waktu saya mengajari mereka, di situ kan ada praktik ya Pak. Mereka kelas 3 dan akan melakukan ujian praktik, di mana di situ mereka diharuskan untuk presentasi sebuah produk yang mereka buat kayak gitu ya Pak, karena jurusan mereka pemasaran. Nah di situ ketika saya bertanya kepada mereka bagaimana persiapan mereka untuk ujian praktik, mereka masih bingung Pak, karena memang banyak yang tidak tahu cara membuat PowerPoint, karena memang di situ fasilitas untuk mengajarnya itu kurang Pak. Kemudian untuk dari segi fasilitas apa, ketika saya mengajar itu hanya menggunakan papan tulis, menggunakan kapur, tidak ada LCD, tidak ada proyektor. Jadi dari saya pun tidak bisa kayak memberi video motivasi. Kemudian saya tidak bisa secara internet itu mereka tidak ini ya Pak, pembelajaran seperti berbasis teknologi itu tidak bisa dilakukan seperti itu Pak. Jadi menurut saya apa yang dialami Mbak Mutiara itu memang benar, ada mungkin ada beberapa sekolah yang kualitas SDM-nya itu bagus, namun ada beberapa sekolah yang bahkan di kota Semarang yang notabene sudah kota pun ada loh satu sekolah yang pembelajarannya masih seperti itu dengan motivasi yang sangat-sangat rendah. Oke, terima kasih Mbak Devi Lisa lagi ya. Memang sangat kompleks ya permasalahan di dalam kelas ini. Macam-macam sih permasalahan itu, tapi kalau saya menyarankan itu ini dulu, pancing dulu perhatian peserta didik ya. Jadi supaya peserta didik itu bisa memberikan perhatian terhadap apa yang Anda sampaikan. Mungkin Anda pernah melihat film-film di filmnya siapa itu agak lupa ya. Sebenarnya dari film-film itu juga banyak ini ya, bisa memunculkan inspirasi bagi kita supaya nanti kita praktek di kelas itu seperti apa. Saya lupa sih judul filmnya. Great Teacher Onizuka. Filmnya juga bisa. Filmnya Korea apa Cina apa Thailand Ya, Pak? itu juga bisa. Oh, yang banyak, yang India itu tari itu juga bisa ya. Banyak kok. Saya tapi lupa judul-judulnya. Intinya kalau saya lihat dari situ kan pendekatan personal kepada peserta didik itu penting. Jadi kita bisa tahu permasalahan apa sih sebenarnya dialami peserta didik. Akar penyebabnya apa itu loh yang penting untuk kita ketahui. Kemudian bagaimana kita bisa memancing perhatian peserta didik dalam kelas. Tadi kan kalau disampaikan Mbak Dewi tadi ada yang tidur, ada yang tidak memperhatikan, itu kan berarti kita itu bagaimana membuat peserta didik mengarahkan perhatian peserta didik kepada kita dengan cara-cara yang bisa Anda lakukan sendiri. Caranya bagaimana itu kan tergantung Anda ya.
bagaimana memancing perhatian juga dengan menampilkan pertunjukan dulu mungkin supaya perhatiannya fokus ke kita sebagai guru. Kalau kendalanya Mbak Devi tadi kan kalau mau menampilkan video juga susah kan, sarafrasnya yang kurang. Iya Pak. Ya bisa ini lagi lah dengan cara yang lain yang bisa Mbak Devi lakukan. Mungkin bisa dengan memperagakan sesuatu yang tidak membutuhkan sarpras yang berteknologi tinggi seperti LCD atau yang lain. Itu SMK apa Mbak? Business Management atau apa? Iya Pak, itu SMK Business Management. Jadi berapa kelas ya Pak? Itu tuh cuma ada 3 kelas untuk jurusan pemasaran, dan itu masing-masing siswanya tuh dikit. Kemudian ada satu lagi jurusan TKJ, tapi itu untuk labnya itu hanya 1, dan itu selalu dipakai anak-anak TKJ. Jadi untuk yang jurusan pemasaran itu mereka nggak dapat akses untuk belajar di lab Pak, gitu. Oke. Ya nanti bisa bisa dikembangkan. Itu kreativitas Mbak Devi ya. Bisa bercerita dulu lah, nggak apa-apa di awal cerita. Nggak perlu menampilkan video motivasi ya, Mbak Devi sendiri yang memberikan motivasi itu. Cerita orang-orang sukses atau apa juga bisa. Yang bisa dilakukan tanpa menggunakan proyektor atau LCD tadi ya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, ada pengalaman yang mungkin sudah pernah Anda alami. Mbak Mutia, silakan. Pak, itu kan ini ya, anak yang bermasalah ya. Bagaimana kalau yang bermasalah itu hampir semuanya satu kelas? Hampir semua. Dan yang masuk itu cuma 1 atau 2, itu bagaimana? Itu mengatasinya bagaimana Pak itu? Yang masuk hanya 1 atau 2? Ya, betul. Yang masuk di kelas cuma 1 2. Males sama gurunya. Ya. Betul. Itu bagaimana cara? Dan malas sama gurunya atau apa itu? Kita ini ya, karena memberikan solusi itu kan harus tahu dulu akar masalahnya apa. Nah, pertama yang bisa ya dikarenakan itu tadi topik tadi Bapak, jadi pada mengerjakan pas sekolah itu. Jadi yang termasuk cuma 1 anak, 2 anak, 3 anak seperti itu. Ya pendekatan personal itu mungkin penting itu. Rumah siswanya jauh-jauh enggak? Ada beberapa yang jauh, ada yang tidak. Jauh ada beberapa yang tidak. Pendekatan personal sih nggak bisa juga. Kalau di SMP dekat rumah saya itu, walaupun dulu pembelajaran daring ya, seperti yang disampaikan Mbak Widya tadi, contohnya Mbak Widya tadi. Kalau saya lihat itu guru-gurunya itu juga mendatangi murid atau peserta didiknya 1 persatu ke rumah. Walaupun pembelajaran itu daring. Sehingga apa? Harapannya kan meskipun daring, mereka juga tidak kehilangan motivasi ketika nanti pembelajaran luring. Gitu. Nah, di sekolah Mbak Mutia sendiri sudah ada seperti itu nggak, program seperti itu? Mengunjungi ke rumah peserta didik. Bapak nama saya sendiri. Sudah pernah. Berarti sudah tahu dong kira-kira apa yang menyebabkan motivasinya rendah. Sudah Bapak, tapi memang untuk belum masuk memang bandel-bandel. Buat program yang menyenangkan di sekolah Pak. Kalau nggak bisa outbound ya mungkin apa ya, pentas pertunjukan apalah. Itu SMK atau SMP atau SMA? SMA. Permasalahannya kompleks sih. Kalau dibuat mini outbound di sekolah itu bisa nggak kira-kira? Kan susah kembali lagi terkendala dengan manajemen keuangan juga seperti itu. Ini tidak.
permasalahan lain lagi kalau itu ya. Jadi semenjak COVID itu sampai sekarang seperti itu. Ya, betul sekali sampai sekarang. Dan di sini saya begitu sudah mengusahakan yang terbaik pastinya. Tiap guru Ya. di sekolah mengusahakan yang terbaik pastinya. Oke, mungkin ada saran lain nggak? Oleh karena itu mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai saran atau untuk kita memperbaiki juga agar kita bisa melaksanakannya seperti ini. Tapi tadi jawaban dari teman-teman tadi yang sebelumnya memang luar biasa, tapi memang tadi ada yang terkendala manajemen, ada yang itu tadi kan untuk anak SD, kalau saya kan sudah berbeda lagi ya jenjangnya seperti itu. Terus yang terakhir tadi yang mungkin baru masuk itu baru satu yang Dadang itu ya, itu memang belum saya coba itu ya, itu mungkin bisa saya coba Kapolres ya itu ya. Kalau orang tua sudah pernah diundang ke kelas belum? Sudah berapa? Hasilnya kurang optimal juga. Kurang optimal dikarenakan memang dari siswanya, tapi pasti dari siswanya itu sendiri. Di daerah mana Mbak kalau boleh tahu? Di daerah saya. Belum tahu Mbak daerah mana. Di Boyolali. Oh Boyolali loh kata loh. Benar nggak ada yang masuk gitu Mbak. Iya, memang seperti itu. kalau identifikasi ini selain rendahnya motivasi apalagi rendahnya sekolah, orang tua. Dikarenakan sebagian juga udah ada yang bekerja ya. Bekerja juga. Di pabrik. Wah, kompleks banget kalau gitu. Sangat kompleks. Mbak Mutia itu kan. juga. Tapi gini. Bentar. Tapi gini itu kan permasalahannya tidak hanya permasalahan di dalam kelas. Itu kan masalahnya kompleks banget. Juga tidak hanya terkait bagaimana kita memahami sebenarnya ini, tapi juga manajemen sekolahnya juga, karena kalau mau menerapkan yang disampaikan oleh Mas Bisan tadi juga kendala di manajemen sekolah, ya kan? Kalau mau ke rumah-rumah mungkin juga keterbatasan dari sumber dayanya karena dulunya mungkin ya dan seterusnya. Jadi ya sulit juga kalau kita bahas di kelas ini, karena yang di sini sebenarnya spesifik pembelajaran dalam kelas, bagaimana kita memahami materi di dalam kelas, memberikan motivasi di dalam kelas. Kalaupun di luar ya nanti terbatas gitu loh Mbak, pendekatan personal seperti itu kan bisa disampaikan. Atau kalau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mengalami masalah seperti ini, kemudian ada solusi yang efektif. Tadi yang 3 saran tadi sudah bagus sekali sebenarnya. Ya betul, sudah sangat bagus sekali. Sudah bagus sekali. Tapi memang ada yang masuk, ada yang iya, betul. Kalau di sini kan kalau di Jepang itu nggak ada seperti itu, nggak masalahnya. Siswanya itu sudah terkondisikan semua gitu. Karena mungkin kalau saya lihat dari pusat pendidikannya sudah jelaskan semua. Orang tua di rumah juga seperti apa ya, memberikan motivasi, mendampingi proses belajar, kemudian tidak lepas gitu saja gitu loh. Kemudian lingkungan masyarakatnya pun juga mendukung, sehingga ya belum pernah sih kalau saya lihat. Kalaupun ada siswa yang seperti itu biasanya dari luar, Bapak Mades. Kalau yang kelas-kelas Bapak Mades.
Tapi nggak tahu sih ya kalau di jenjang pendidikan menengah, kalau di SD sih enggak. Tapi mungkin ya sama saja sih, nggak ada permasalahan yang sekompleks itu. Baik, mungkin yang Mbak Mutia ini di skip dulu ya, kalau permasalahan terkait pemahaman peserta didik itu kan kompleks banget. Dia Bapak tidak mau Pak, bisa dilanjutkan. Lanjutkan nanti. Nanti kalau ada soal lain sharing-sharing lagi bisa lagi di luar kelas. Oke, mungkin silakan kalau ada yang lain mau menambahkan terkait materi kita hari ini. Karena sebenarnya hanya presentasi situasi kalau pertemuan kita hari ini. Kalau memang sudah ada nggak ya, sudah tidak ada yang dibahas, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lanjut ke teori perkembangan peserta didik. Minggu depan kalian kerja lagi, kerja menyiapkan untuk presentasi minggu depannya ya, gitu. Silahkan kalau ada yang ingin dibahas. Kalau masalah spesifik di kelas mungkin ada nggak? Tidak hanya motivasi sih, tidak hanya motivasi. Yang teori belajar saja. Ini yang tadi kita bahas kan kebanyakan motivasinya rendah, karena dari kasus stamina tadi kemampuannya rendah, motivasinya rendah. Ada tidak yang oke? Mau tanya, lalu ada kasus apalagi selain motivasi mungkin bisa diplotkan ke teman-teman begitu Pak? Ya, yang bisa saya sampaikan di kami itu kan kasus yang mungkin paling ekstrim ya, kemampuannya rendah, motivasinya juga rendah. Banyak sih sebenarnya kasus jelas sebenarnya termotivasi, cuma penyampaian dari peserta pendidik terkait dengan pendidik itu sulit dipahami oleh peserta didik. Itu kan juga ada karena mungkin gaya belajar peserta didik macam-macam. Ada yang gaya auditori, visual, kinestetik. Itu kan juga masalah, bukan permasalahan, sih tantangan yang harus Anda hadapi nanti di kelas. Misalkan gaya belajar yang kinestetik dan auditori, yang visual, itu kan susah menerima materi atau memahami. Beda lah dibandingkan dengan peserta didik yang gaya belajarnya auditori. Ketika proses pembelajaran yang disampaikan itu hanya ceramah, itu juga masalah kan? Jadi bagaimana kita memahamkan peserta didik, di mana peserta didik itu gaya belajarnya tidak hanya auditori. Nah nanti kalau Anda sebagai guru itu sebaiknya ada semacam tes atau saya lupa namanya, tes diagnostik, uji diagnostik yang bisa melihat gaya belajar peserta didik itu apa saja dalam kelas. Dulu saya pernah melakukan diskusi FGD dengan guru-guru di Makassar waktu itu. Jadi best practice-nya mereka itu gini, ada tes diagnostik itu, kemudian di dalam persepsi yang dipegang oleh guru itu di samping kolom nama peserta didik itu ada kode gaya belajar. Jadi di dalam satu kelas itu sudah ketahuan, oh gaya belajarnya si A ini auditori, B visual dan seterusnya. Nah dari situ kan kita bisa melihat berapa persen yang auditori, berapa persen yang visual, berapa persen yang kinestetik. Mungkin nanti sangat membantu kita dalam mengimplementasikan model atau metode pembelajaran dalam kelas. Gitu. Dan juga kalau kita bisa memadai semua itu kan perhatian peserta didik itu bisa fokus ke materi. Tidak hanya yang auditori saja, tapi visual juga, kinestetik pun dan juga.
Itu salah satu contoh Mbak Novi. Dan masih banyak contoh yang lain itu, tidak hanya dari gaya belajar ya. Ini sayangnya Anda belum PPL. Ya, kalau sinkron dengan PPL, kita bisa sharing lagi di sini. Di dalam kelas itu masalahnya apa saja ya. Pak, Ya, kan Mbak Novia menginginkan adanya pasal lain mungkin ya. Bagaimana dengan mungkin kita kaitkan dengan kasus pembulian yang sudah terjadi di sekolah-sekolah? Itu kan banyak juga tuh siswa yang mungkin ibu gurunya juga tidak tahu, bahkan orang tuanya juga tidak tahu bahwa anaknya terkena pembulian, akhirnya anaknya itu motivasi belajar jadi turun, yang dia ingin jadi merasa terdiskriminasi di kelas dan lain sebagainya. Itu kan juga kasus yang sangat sering sekali di Indonesia kan seperti itu. Dan itu mungkin bisa ditanggapi dari teman-teman untuk kasus pembulian yang ada di setiap sekolah. Terima kasih. ya ini kasus Mbak Mutia ini pembulian yang diangkat tidak ya gaya belajar ini pembulian, atau bahkan mungkin dari karakter siswa bisa membuang sampah. Bagaimana kita membuat proses ini mau membuang sampah pada tempatnya itu juga masalah juga di dalam kelas. Tapi yang dianggap dulu Mbak Mutia ini pembulian, ada pembulian yang pernah Anda alami. Mungkin ketika Anda dapatkan sebagai siswa dulu atau mengajar PPL atau yang lain. Kalau di sini di Jepang ya, yang saya alami itu nggak ada sih kasus pembulian seperti itu. Karena dari kecil, contoh sederhananya di waktu TK itu, kan sering sekali ada ini ya, ada apa namanya pekan olahraga di Jepang itu, namanya undokai. Nah, yang sering kali, yang pasti ada di dalam undokai itu biasanya lomba lari. Lomba lari itu kan terkait dengan bagaimana kita ada persaingan kan gitu, ada persaingan supaya bisa larinya paling cepat seperti apa. Nah, dulu ada kasus yang menarik menurut saya. Ada siswa di TK itu yang badannya mohon maaf, wah gede banget ya. Ya mungkin kayak Mas Bidan ini kalau gede. Ini bukan pembulian ya, bukan pembulian Mas Bidan. Contoh saja. Body shaming itu termasuk pembulian ya. Jadi tadi saya awali dengan mohon maaf, ada anak yang memang badannya besar, gemuk gitu lah. Padahal jarang sekali kalau orang Jepang ini badannya jenis gemuk ya. Nah larinya itu paling akhir, sudah paling akhir, ketinggalan jauh dari teman-temannya yang Jepang. Nah kalau di Indonesia bisa jadi orang-orang yang seperti ini, siswa yang seperti ini kan malah diejek kan. Gemuk, larinya paling akhir. Nah kalau di sini tuh dari kecil itu sudah dibiasakan untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi walaupun gemuk, larinya paling akhir tetap disemangati dan berarti seperti ini. Jadi mulai pembentukan karakter dari kecil inilah yang bisa menghasilkan output SDM orang-orang Jepang yang memang anti pembulian. Kalau di Indonesia kan masalahnya kompleks, apalagi kalau sudah SMA sudah ada bibit pembulian itu dari kecil, dari lingkungan masyarakatnya juga hal seperti itu juga wajar mungkin. Sehingga kan ini sekali kompleks sekali masalahnya. Nah kalau di kelas ya guru, sebagai guru Anda sudah harus bagaimana kita mengkondisikan kelas supaya tidak ada pembulian di situ. Contoh-contoh yang simpel aja lah, seperti ngejek anak temennya gemuk atau rambutnya keriting, dengan hitam, itu bentuk pembulian juga ya. Nah kalau Anda mengetahui hal-hal seperti itu di sekolah atau spesifik dalam kelas, ya langsung ditegur aja. Dibiasakan diberi contoh yang baik. Atau mungkin ada yang sudah pernah mengalami terkait pembulian. Itu bentuk pembulian yang kecil ya.
Kalau yang ekstrim kan sudah banyak sekali di kita ini. Bullying yang ekstrim. Saya tapi sharing nih, bukan nawarin solusi Pak Budi. Sharing nggak apa-apa ya. Jadi di Oktober kemarin saya diminta tolong sama direktur SMP untuk melakukan monet untuk kegiatan pembulian teman-teman di Donggala. Nah di situ ternyata memang sudah dibuatkan aturan khusus dari direktur SMP, terutama karena waktu itu saya dimintain tolong sama SMP. Nah di situ ada surat edaran atau surat belum Permendikbud tentunya, pokoknya itu surat edaran dari direktur SMP ini bahwasanya setiap sekolah itu wajib membentuk ini untuk kasus pembulian ini keamanan namanya, tim satgas keamanan pembulian ini. Jadi seharusnya apabila aturan itu sudah ditetapkan untuk pembulian ini bisa terkontrol di sekolah-sekolah. Dan beberapa sekolah yang saya datangi waktu di Donggala itu memang sudah ada satuannya untuk penanganan pembulian. Di tempat itu kan mereka melaporkan kasus pembulian itu melalui aplikasi. Semuanya sudah terintegrasi di aplikasi. Nah setelah terbentuk satuan keamanan ini memang tingkat pembuliannya sudah menurun. Jadi tidak ada pembulian ekstrim, kan biasanya anak di daerah itu pembuliannya ekstrim sekali sampai ke kekerasan fisik sampai yang parah. Nah itu akhir-akhir ini si kepala sekolah kemudian guru-guru itu saya wawancarai untuk kekerasan fisik dan lain sebagainya sudah berkurang, bahkan yang dulu tadinya gampang tersulut emosi berkelahi terutama di jenjang SMA itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah tapi masih ada tersisa pembulian yang manggil temannya pakai nama orang tua. Nah tapi saya wawancara ke anak-anak juga, anak-anak di TK, SD, SMP dan juga SMA. Nah saya tanya, ketika memang mayoritas pembuliannya hanya panggil nama orang tua, yang mereka rasakan itu seperti apa kayak gitu kan. Nah ternyata anak-anak ini malah senang, katanya nggak apa-apa, saya malah merasa lebih dekat dengan teman saya ketika kita saling memanggil nama orang tua kita kayak gitu. Dan di SMA itu saya tanya ke salah satu peserta didik, dia bilang gini, saya malah lebih ingat nama orang tuanya itu daripada teman saya sendiri. Waktu reunian sendiri Donggala itu dengan manggil nama orang tua itu malah mereka persaudaraannya makin kuat karena kan di sana masih ada suku Bugis, beberapa suku-suku yang ada di Indonesia terkumpul di sana. Nah dengan tahu nama orang tua itu mereka merasa ketemu teman satu suku kayak gitu Pak Budi. Oke. Baik, kalau dari cerita Mbak Yuli kan berarti pemerintah itu sudah concern ya terhadap permasalahan bullying ini, karena kalau kita lihat kabar di berita itu kan di media massa banyak sekali bullying yang ekstrim dilakukan di sekolah gitu. Nah itu sebenarnya ya permasalahannya kompleks sekali sih dari awal tadi, pembentukan karakter dari kecil tadi. Nah, kalau menurut saya itu kalau dari kecilnya sudah terbiasa seperti itu, tidak hanya di sekolah, di lingkungan keluarga dan masyarakat pun kan hal-hal yang bullying itu dianggap biasa. Nah terus apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Ya kita harus mulai dari diri kita sendiri kan gitu, memberikan contoh yang baik ke peserta didik, mengingatkan peserta didik kalau memang itu dilakukan di dalam kelas dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada bibit-bibit bullying. Juga pembiasaan yang seperti profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi Anda juga harus mempertimbangkan atau melihat tidak hanya dari sisi kognitif peserta didik saja. Tidak hanya sebatas bagaimana Anda memahamkan peserta didik terkait dengan materi, tapi juga pembentukan karakter mereka. Jadi yang saya contohkan, contoh simpel saja bagaimana merawat kelas, ya, kebersihan kelas, tidak buang sampah sembarangan dan seterusnya. Itu juga menjadi tugas Anda nanti sebagai guru. Kalau di sini mungkin ya banyak sekali tong-tong sampah, kalau di Jepang kan nggak ada tong sampah, tapi tidak ada sampah berserakan. Yang karena sudah terbentuk bahkan dari kecil
Kalau di Jepang itu pembentukan karakter TK yang belum sekolah dasar itu lebih penting daripada bahasa belum hitung. Kalau di sini mungkin beda ya posisinya. Ya nanti tugas Anda lah sebagai guru, paling enggak di kelas yang Anda ampu. Ya tidak hanya memahamkan prestasi, tapi membentuk karakter tadi. Baik, mungkin itu, mungkin ada tambahan. Sharing lagi. Sudah cukup ya. Saya kira cukup ini materi hari ini. Apa mungkin ada pertanyaan? Saya mau diajak liburan anak-anak. Selamat liburan, Pak. Waktu untuk keluarga. Tapi koreksian juga banyak. Nah, untuk daring. Nah, saya sebenarnya cocok ini. Usulan lagi ini daring untuk menghuni ya. Cocok. Nggak perlu ke kampus kan.